Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un, yaitu menyayangi anak yatim. Sebelum mempelajari materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menyebutkan arti surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kedua, menjelaskan isi kandungan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, melafalkan Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Keempat, mendemonstrasikan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah sama-sama kita melafalkan Quran surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anak yang soleh dan soleha, perlu diketahui bahwa surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 yang terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 7 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir, Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna. Diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, marilah anak-anak kita mengartikan Quran Surat Al-Ma'un ayat per ayat. Ayat pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Arti ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keenam, yang berbuat riya. Arti ayat ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Setelah kita mengetahui arti surah Al-Ma'un, sekarang kita akan memahami kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapakah pendusta agama itu? 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholat. Dan 4. Orang yang berbuat riya. Serta yang kelima, orang yang enggan membantu orang lain dengan barang yang berguna. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan mengambil hikmah dari Quran surah Al-Ma'un. Hikmah surah Al-Ma'un, pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Keempat, hindari perbuatan riya dan ikhlas dalam beribadah. Dan hikmah yang kelima, memberi kepada orang yang membutuhkan. Setelah kita memahami hikmah Quran surah Al-Ma'un, sekarang kita akan memahami makna bacaan Quran surah Al-Ma'un sesuai dengan ilmu kaidah tajwid dan makhrajnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca Quran surah Al-Ma'un. Pertama, dalam mengucapkan makhraj harus diperhatikan ketika mengucapkan A dan K. Kedua huruf ini banyak terdapat dalam surah Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara A dan A, dan antara bunyi K dengan bunyi Ya. Dalam surah Al-Ma'un, tanda baca mat juga banyak terdapat. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda baca mat, baik ketika fathah, kasroh maupun doma.
seperti bacaan sahun, ala ta'am, an sholatim, wa yamna'unal ma'un. Nah, anak-anak soleh dan soleha, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang surah Al-Ma'un. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti tentang surah Al-Ma'un. Dan selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.